Mengguncang Liga Inggris. Jurnalis Inggris bocorkan alasan mengapa Elkan Bagot dengan tubuh jangkung dan aura misteriusnya jadi ancaman tak terhentikan. Ini dia fakta detailnya. Kabar gembira, Kemenpora klaim PSSI pasti menang. Dengan dasar hukum kuat, PSSI diklaim pasti menang di sidang CAS untuk kasus Martin Paes. Apa yang membuatnya mereka yakin? Akhirnya terungkap jelas. Inilah strategi canggih Kemenpora dalam memburu data pemain diaspora untuk Timnas Indonesia. Ternyata mereka telah mengincar Tom Hayes selama 4 tahun. Simak detail yang akan membuat kamu terkejut. Langkah super gemilang. Inilah cara hebat Kemenpora mengubah aturan main untuk membuat pemain diaspora setia bela Timnas Indonesia. Semua berawal dari kasus Matt Baker. Simak cara cerdas mereka di sini. Skandal besar terungkap. Nova Arianto sebut Shin Tae-yong cari pemain ber-IQ tinggi untuk pahami taktik. Ini dia kisah mengejutkan tentang pemain yang tiba-tiba ngeblank saat diberi instruksi di Timnas Indonesia. Breaking news mengguncang. Jumpa agen langganan PSSI, Mauresmo Hinoke dikabarkan akan bela Timnas Indonesia. Apa yang membuat kabar ini begitu menarik? Temukan jawabannya di sini. Kejutan besar. Mark Klok mengungkap usahanya untuk bantu lobi KNVB. Apakah Timnas Indonesia akan dapat kesempatan bertemu Belanda? Simak detail mengejutkannya di sini. Sensasional. Timnas Indonesia dapatkan pelatih penyerang baru. Mark Klok harapkan lini depan jadi super tajam. Apa dampaknya untuk Timnas? Simak semua selengkapnya di sini. Lagi-lagi di luar nalar. Media Vietnam soroti kebijakan kontroversial Shin Tae-yong menjelang laga kunci Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Apa yang membuat mereka terkejut? Ini baru top. Selain VAR, PSSI mengungkap inovasi baru yang akan mengubah Liga 1 musim ini. Apa teknologi canggih yang akan mengejutkan kamu? Simak semua detailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Mengguncang Liga Inggris. Jurnalis Inggris bocorkan alasan mengapa Elkan Bagot dengan tubuh jangkung dan aura misteriusnya jadi ancaman tak terhentikan. Ini dia fakta detailnya. Jurnalis asal Inggris Harry Langstaff memberikan pujian kepada bek Timnas Indonesia Elkan Bagot. Dalam laporan terkait Bristol Rovers, Langstaff mengulas berbagai kelebihan Bagot yang kini bermain untuk Blackpool di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Sebagai informasi, Elkan Bagot sebelumnya pernah dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Bristol Rovers. Kali ini ia dipinjamkan ke Blackpool untuk 1 musim dengan opsi untuk ditarik kembali pada jendela transfer Januari. Harry Langstaff memberikan pandangan tentang apa yang bisa diharapkan dari Bagot di Blackpool musim ini. Menurutnya, Bagot adalah pemain yang cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia beradaptasi dengan cepat, kata Harry Langstaff, seperti dilansir dari Blackpool Gazette. Ia juga memuji kepribadian dan karakter Bagot yang membuatnya mampu berkembang dalam setiap masa peminjaman. Salah satu kelebihan utama Bagot yang disorot adalah tubuh jangkungnya dengan tinggi mencapai 196 cm. Dengan postur tubuh yang sangat tinggi, ia memiliki aura tersendiri, ujar Langstaff. Ia menambahkan bahwa Bagot sering memenangkan duel udara saat bertahan dan juga menjadi ancaman di area lawan, terutama saat menyambut tendangan sudut dan bola mati. Menurut Langstaff, dengan usianya yang masih muda, League One adalah level yang tepat bagi Bagot saat ini. Ia bahkan percaya Bagot cukup bagus untuk menjadi bagian dari tim yang berjuang meraih promosi, mungkin melalui jalur playoff. Meskipun masih muda, Bagot sudah memiliki pengalaman bermain di turnamen besar bersama Timnas Indonesia seperti di Piala Asia, dan pengalaman ini tampak jelas dalam penampilannya di lapangan. Langstaff juga memuji kemampuan Bagot dalam menguasai bola. Meskipun bertubuh tinggi, Bagot cukup baik dalam mengontrol bola. Ia juga dikenal sangat mengandalkan satu kaki dengan kemampuan passing yang terus meningkat, terutama dalam mengoper dari lini belakang.
Elkan Bagot diperkirakan akan melakukan debutnya bersama Blackpool saat melawan Crawley Town pada pekan pertama League One di Broadfield Stadium Sabtu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam ini. Kabar gembira, Kemenpora klaim PSSI pasti menang. Dengan dasar hukum kuat, PSSI diklaim pasti menang di sidang CAS untuk kasus Martin Paes. Apa yang membuatnya mereka yakin? Hamdan Hamadan, tenaga ahli Kemenpora untuk pemain diaspora, mengungkapkan keyakinannya mengenai kasus Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Martin Paes yang telah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024 belum bisa membela timnas Indonesia karena proses perpindahan federasinya belum selesai. Hal ini disebabkan oleh regulasi FIFA artikel 9 paragraf 2 yang melarang pemain di bawah usia 21 tahun untuk berpindah federasi. Martin Paes pernah bermain untuk timnas U21 Belanda pada 15 November 2020 ketika ia berusia 22 tahun setelah adanya penundaan turnamen akibat pandemi COVID-19. PSSI membawa masalah ini ke CAS yang akan disidangkan pada 18 Agustus 2024. Hamdan Hamadan optimistis PSSI akan memenangkan kasus ini. Regulasi FIFA menyatakan pemain tidak boleh lebih dari 21 tahun saat bermain untuk negaranya. Namun karena penundaan turnamen akibat COVID-19, Martin Paes bermain di usia 22 tahun. UEFA memberikan pengecualian dalam situasi force majeure seperti pandemi global, jelas Hamdan. Dia menambahkan bahwa jika seorang pemain tidak bisa tinggal di negara baru selama 183 hari karena pandemi atau bencana, pengecualian bisa diberikan. Pendekatannya kasus per kasus. Semoga kasus ini berjalan lancar, harap Hamdan. Kemenpora optimistis PSSI akan mengirim tim hukum terbaik untuk sidang di CAS. Saya percaya PSSI akan menghadirkan tim hukum terbaik dan mendukung proses ini. Kasus ini harusnya mudah karena Martin Paes sudah menjadi WNI dan masalah ini di luar kendalinya, ujar Hamdan. Dia berharap sidang akan berjalan dengan baik dan tim hukum PSSI bisa menyajikan argumen yang kuat. Pemerintah sudah menyelesaikan proses kewarganegaraan Martin Paes. Sekarang kita dukung PSSI dan tim hukumnya. Saya yakin mereka akan melakukan yang terbaik, tutup Hamdan. Akhirnya terungkap jelas, inilah strategi canggih Kemenpora dalam memburu data pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Ternyata mereka telah mengincar Tom Haye selama 4 tahun. Simak detail yang akan membuat kamu terkejut. Hamdan Hamadan, tenaga ahli Kemenpora untuk bidang potensi atlet diaspora, mengungkapkan bagaimana timnya bekerja untuk mengumpulkan data pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia. Hamdan menjelaskan bahwa tugas Kemenpora adalah mengumpulkan data pemain diaspora Indonesia dari seluruh dunia. Mereka telah menyiapkan formulir online untuk melaporkan pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Setelah laporan diterima, Kemenpora akan memantau pemain tersebut dengan idealnya menonton minimal 60 menit per pertandingan selama 3 laga untuk menilai kualitasnya. Proses scouting kami melibatkan menonton setidaknya 3 kali permainan pemain dengan minimal 60 menit per laga, kata Hamdan. Jika material video terbatas, laporan yang diberikan akan bersifat kualitatif seperti penilaian terhadap kemampuan teknis pemain. Hamdan juga mencatat bahwa memantau pemain diaspora yang berusia 15 tahun sangat menantang dibandingkan dengan pemain senior di liga-liga top Eropa. Di Eropa, Hamdan memiliki akses ke pemandu bakat dari Manchester City yang membantu dalam mendapatkan laporan tentang pemain yang memenuhi syarat untuk timnas Indonesia. Namun mencari informasi tentang pemain muda di negara seperti Norwegia bisa sangat sulit. Metode lain yang digunakan Kemenpora adalah wawancara dengan pemain diaspora yang sedang dipantau. Melalui wawancara ini mereka dapat memperoleh informasi tentang pemain keturunan Indonesia lainnya. Kendala utama adalah mendapatkan izin dari klub untuk mengakses video pertandingan. Hamdan juga menyebutkan bahwa para pemain keturunan Indonesia yang bermain di liga top dunia seperti Tom Haye lebih mudah dipantau karena mereka sudah terkenal.
Kami sudah memiliki data tentang Tom Hayes sejak 4 tahun lalu, ujar Hamdan. Untuk pemain diaspora yang akan membela timnas Indonesia pada level kelompok usia, pelatih kepala biasanya melakukan seleksi terbuka selama pemusatan latihan. Jika mencari pemain di liga-liga dunia lebih mudah karena mereka sudah terkenal. Tapi untuk pemain muda di negara seperti Australia atau Prancis, komunikasi dan akses video bisa lambat, jelas Hamdan. Untuk mengatasi kesulitan ini, Hamdan mendukung metode trial yang dilakukan oleh pelatih seperti Coach Nova dan Coach Indra yang memberikan kesempatan berlatih langsung dengan timnas. Langkah super gemilang. Inilah cara hebat Kemenpora mengubah aturan main untuk membuat pemain diaspora setia bela timnas Indonesia. Semua berawal dari kasus Matt Baker, simak cara cerdas mereka di sini. Tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamadan mengungkapkan cara agar para pemain diaspora tetap setia membela timnas Indonesia. Pengalaman dari kasus Matt Baker yang sempat dipanggil timnas U17 Australia untuk turnamen persiapan sebelum kualifikasi Piala Asia U17 2025 menjadi pelajaran berharga. Sebelumnya, Matt Baker menunjukkan performa impresif saat membela timnas U16 Indonesia di turnamen ASEAN Cup U16 2024. Namun setelah pemanggilan oleh Australia, pihak Kemenpora, PSSI, dan tim pelatih timnas U17 Indonesia segera bergerak. Mereka mempertemukan PSSI dengan orang tua Matt Baker yang pada akhirnya tetap berkomitmen untuk timnas U17 Indonesia. Hamdan menjelaskan bahwa ada dua cara untuk memastikan pemain diaspora bisa tampil permanen untuk timnas Indonesia. Pertama, melalui jalur regulasi FIFA. Menurutnya, pemain tidak bisa beralih federasi jika sudah memenuhi salah satu dari 3 kondisi tampil di turnamen level A FIFA seperti Piala Dunia atau kompetisi tingkat benua di level senior. Bermain lebih dari 3 kali di luar kompetisi level A seperti ASEAN Cup atau kualifikasi Piala Dunia, atau sudah mencapai usia 21 tahun. Hamdan menekankan bahwa strategi ini berlaku secara umum untuk semua negara guna mengamankan talenta terbaik mereka. Misalnya, jika seorang pemain berusia 16 tahun sudah tampil di turnamen Grade A FIFA, ia tidak bisa pindah federasi. Begitu juga jika pemain tampil lebih dari 3 kali di turnamen internasional lainnya. Selain regulasi FIFA, Kemenpora juga menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk menjaga kesetiaan pemain diaspora muda seperti Wilber Jardim dan Matt Baker. Kemenpora akan menjaga hubungan baik dengan keluarga pemain dan selalu terbuka untuk membantu jika ada permasalahan. Menurut Hamdan, pendekatan ini sangat penting agar semua pihak merasa nyaman dan bahagia dalam membela timnas Indonesia. Intinya, kami harus bisa memanusiakan manusia dan menjaga kebersamaan agar semua senang, tegas Hamdan. Skandal besar terungkap. Nova Arianto sebut Shin Tae-yong cari pemain ber-IQ tinggi untuk pahami taktik. Ini dia kisah mengejutkan tentang pemain yang tiba-tiba ngeblank saat diberi instruksi di timnas Indonesia. Sebagai pemain timnas Indonesia, Shin Tae-yong selalu menekankan pentingnya memahami taktik permainan yang menurutnya membutuhkan kecerdasan atau IQ yang tinggi. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menegaskan bahwa hal ini adalah salah satu permintaan utama dari Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menginginkan para pemain timnas Indonesia tidak hanya mampu mengikuti taktik yang diterapkannya, tetapi juga memahami instruksi dengan benar. Dalam sebuah wawancara di podcast bebas di channel YouTube Arya Sinulinga, Nova Arianto mengungkapkan masalah kecerdasan ini Coach Shin memang selalu sampaikan. Ia menambahkan sepak bola sekarang membutuhkan orang-orang yang cerdas. Menurut Coach Shin, pemain harus punya IQ tinggi karena saat dia menerima instruksi, dia bisa paham. Nova kemudian menceritakan bahwa pernah ada pemain di timnas Indonesia yang memiliki IQ yang tidak tinggi. Shin Tae-yong akhirnya merasa perlu mengecek tingkat kecerdasan pemain tersebut. Hasilnya, ternyata pemain tersebut memang memiliki IQ yang rendah sehingga Shin Tae-yong tidak bisa memberikan terlalu banyak instruksi. Nova menjelaskan karena analisa Coach Shin saat dia melatih, pernah dia katakan anak ini seperti IQ-nya rendah.
Ia melanjutkan dan akhirnya ada beberapa pemain, saya nggak bisa sebut, si A misalnya, kita cek IQ pemain tersebut. Setelah dilihat, memang dia masuknya di level bawah. Akhirnya memang kejadian pemain tersebut tidak bisa diberikan instruksi yang sangat banyak, hanya yang simple-simple saja. Karena keterbatasan ini, Shin Tae-yong bahkan sampai melarang pelatih lain memberikan terlalu banyak instruksi kepada pemain tersebut karena mereka tidak benar-benar memahami apa yang diminta. Nova menambahkan para pemain yang memiliki IQ tidak tinggi cenderung panik ketika mendapat arahan atau instruksi yang agak keras dari pelatih. Pernah saat main pemain itu dimarahin makin ngeblan. Akhirnya Coach Shin sampaikan kalau kita kasih instruksi, udah nggak usah banyak bicara, biarkan dia main aja. Saat ini Shin Tae-yong sedang mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Breaking news mengguncang. Jumpa agen langganan PSSI, Mauresmo Hinoke dikabarkan akan bela timnas Indonesia. Apa yang membuat kabar ini begitu menarik? Temukan jawabannya di sini. Baru-baru ini pemain keturunan Indonesia, Jens Raven, Tim Griepens, dan Mauresmo Hinoke berkumpul bersama. Pada pertemuan tersebut, Fardi Bahdim, seorang agen pemain yang kerap menjadi penghubung antara PSSI dengan pemain diaspora dan keturunan, juga turut hadir. Ketiganya yakni Jens Raven, Tim Griepens, dan Mauresmo Hinoke pernah menjadi bagian dari tim nasional Indonesia U20 yang berkompetisi di Toulon Cup 2024. Saat ini Jens Raven sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Bahkan ia turut membantu tim nasional Indonesia U19 memenangkan Piala AFF U19 2024. Di sisi lain, Tim Griepens dan Mauresmo Hinoke sebelumnya masuk dalam daftar rekomendasi Indra Syafri untuk dinaturalisasi guna memperkuat Garuda Nusantara. Namun muncul kabar bahwa Mauresmo Hinoke kemungkinan besar tidak bisa membela tim nasional Indonesia. Ini dikarenakan garis keturunan pemain FC Dordrecht tersebut sudah lebih dari 2 generasi. Kabar mengenai ketidaklayakan Hinoke pertama kali disampaikan oleh Bung Binder yang menyebutkan bahwa garis keturunan Hinoke sudah mencapai generasi ketiga. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani juga menjelaskan bahwa pemain depan berusia 19 tahun ini memiliki darah Indonesia yang terakhir berasal dari buyutnya. Karena itu Hinoke tidak akan memenuhi syarat untuk dinaturalisasi berdasarkan aturan FIFA yang mengharuskan garis keturunan maksimal berada di kakek atau nenek. Meskipun demikian, di tengah kabar ini Hinoke tetap bertemu dengan Griepens, Jens Raven, dan Fardi Bahdim. Pertemuan ini terjadi setelah FC Dordrecht bertanding melawan FC Emmen. Dalam pertandingan tersebut, Hinoke yang bermain untuk FC Dordrecht berhasil membantu timnya meraih kemenangan atas FC Emmen yang diperkuat oleh tim Griepens. Hinoke mencatatkan 1 umpan kunci dalam pertandingan tersebut. Meskipun mereka sempat berfoto bersama, besar kemungkinan Hinoke tidak akan dinaturalisasi karena garis keturunannya yang sudah jauh dan PSSI tidak dapat memperjuangkannya kecuali jika ada perubahan dalam aturan FIFA. Kejutan besar, Mark Klok mengungkap usahanya untuk bantu lobi KNVB. Apakah timnas Indonesia akan dapat kesempatan bertemu Belanda? Simak detail mengejutkannya di sini. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok baru-baru ini mengungkapkan bahwa PSSI sedang berusaha mengatur pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan timnas Belanda. Dalam proses tersebut, Klok juga diminta untuk membantu dalam hal lobi atau negosiasi dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Berita mengenai kemungkinan laga persahabatan ini mulai beredar setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grigens. Erick Thohir menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama antara Indonesia dan Belanda, terutama di bidang sepak bola. Ia juga menyatakan bahwa ada kemungkinan untuk menyelenggarakan pertandingan persahabatan antara kedua tim sebagai bagian dari kolaborasi tersebut.
Mark Klok mengonfirmasi bahwa PSSI dan KNVB memang sedang dalam proses negosiasi untuk mengatur pertandingan tersebut. Namun, ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kelompok umur yang akan terlibat dalam laga tersebut. Kami sedang berdiskusi dengan Federasi Belanda KNVB dan saya juga memberikan bantuan sedikit dalam proses ini, ujar Klok saat konferensi pers di Stadion Sijalak Harupat. Kami berharap ada berita baik yang bisa diumumkan segera, jelas Mark Klok. Ketika ditanya mengenai kelompok umur yang akan bertanding, Klok menegaskan bahwa hal tersebut sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada Erick Thohir. Meski Klok lahir di Amsterdam, ia siap untuk bermain dalam laga persahabatan tersebut jika diturunkan. Sebagai gelandang timnas Indonesia, Klok berkomitmen untuk bersikap profesional meskipun memiliki hubungan dengan Belanda. Tentu saja saya harus profesional. Ini negara saya sebelumnya dan sekarang saya memiliki negara baru, tetapi saya memiliki rasa cinta untuk keduanya Indonesia dan Belanda, tegas Mark Klok. Sensasional. Timnas Indonesia dapatkan pelatih penyerang baru. Mark Klok harapkan lini depan jadi super tajam. Apa dampaknya untuk timnas? Simak semua selengkapnya di sini. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok merasa senang mendengar bahwa timnas Indonesia kini memiliki pelatih penyerang baru, yaitu Yeom Ki-hun. Klok berharap kehadiran pelatih tersebut bisa membuat lini depan timnas Indonesia menjadi lebih tajam. Yeom Ki-hun memang didatangkan untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tugasnya adalah mengasah kemampuan barisan depan skuad Garuda agar lebih produktif dalam mencetak gol. Klok menekankan bahwa ketajaman lini serang timnas Indonesia perlu ditingkatkan. Menurutnya, setiap peluang yang tercipta harus bisa dikonversi menjadi gol, karena gol adalah kunci untuk memenangkan pertandingan. Bagus ada pelatih penyerang, karena selama ini timnas kita tidak banyak mencetak gol, ujar Mark Klok di Bandung malam kemarin. Pemain yang kerap memperkuat timnas Indonesia ini berharap kehadiran pelatih penyerang baru tersebut akan membawa dampak positif bagi skuad Garuda. Dia juga menyadari bahwa perubahan ke arah yang lebih baik membutuhkan proses yang tidak instan. Semoga hal itu bisa berubah menjadi lebih baik, jelas Klok. Klok sangat menantikan saat di mana barisan penyerang timnas Indonesia semakin tajam. Baginya, peran lini depan sangatlah krusial dalam membantu tim meraih kemenangan. Mungkin ke depan kita bisa mencetak lebih banyak gol, karena ini sangat penting, pungkas Klok. Lagi-lagi di luar nalar, media Vietnam soroti kebijakan kontroversial Shin Tae-yong menjelang laga kunci timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Apa yang membuat mereka terkejut? Media asal Vietnam menyoroti kebijakan Shin Tae-yong menjelang laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Shin Tae-yong baru memanggil para pemain timnas Indonesia dalam waktu yang sangat dekat dengan jadwal pertandingan. Perlu diketahui, pertandingan pertama timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium pada 5 September 2024. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada 10 September 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Agustus 2024, maka waktu persiapan bagi Shin Tae-yong memang cukup terbatas. Namun meskipun waktu persiapan sudah dekat, Shin Tae-yong baru akan memanggil para pemain timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan pada 29 Agustus 2024. Ini berarti Shin Tae-yong hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan tim. Keputusan Shin Tae-yong itu pun menjadi perhatian media asal Vietnam The Tao. Menurut mereka, Shin Tae-yong dianggap terlalu berani karena hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan tim sebelum pertandingan. Ini adalah saat yang penting untuk fokus demi timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, jadwal latihan bahkan direncanakan pada 2 September, hanya 3 hari sebelum melawan Arab Saudi, tulis media Vietnam tersebut.
Namun demikian, media Vietnam juga mengakui bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tetap berpotensi menjadi ancaman karena persiapan yang dilakukan selama ini sudah matang. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) telah berusaha mengatur jadwal pertandingan Liga 1, sehingga pelatih tidak perlu khawatir kesulitan dalam memanggil pemain, jelas keterangan dari The Tao. Selain menghadapi Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia nantinya juga akan melawan Jepang, Cina, dan Bahrain dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini baru top. Selain VAR, PSSI mengungkap inovasi baru yang akan mengubah Liga 1 musim ini. Apa teknologi canggih yang akan mengejutkan kamu? Simak semua detailnya di sini. Video Assistant Referee atau VAR merupakan salah satu hal baru yang diperkenalkan dalam sepak bola Indonesia. Namun Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengisyaratkan bahwa masih ada inovasi lain yang akan diperkenalkan di Liga 1 musim ini. Liga 1 musim ini resmi dimulai pada Jumat 9 Agustus kemarin. Pertandingan pembuka mempertemukan Persib Bandung melawan PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Persib Bandung berhasil memenangkan laga ini. Pada pertandingan ini, teknologi VAR telah digunakan menandai salah satu inovasi baru di Liga Indonesia. Amali mengungkapkan bahwa akan ada inovasi-inovasi lain yang diterapkan di Liga 1 musim ini. Inovasi-inovasi ini akan dilakukan secara bertahap sejalan dengan proses transformasi sepak bola Indonesia yang sedang berlangsung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memulai perubahan, salah satunya dengan memperkenalkan VAR dan kemungkinan akan ada inovasi-inovasi lainnya, ujar Amali kepada media. Amali menambahkan bahwa perubahan tidak dapat dilakukan sekaligus karena ada berbagai aspek yang perlu dibenahi seperti sumber daya manusia dan penyelenggaraan kompetisi. Kini teknologi sudah mulai diterapkan termasuk VAR. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mentransformasi sepak bola Indonesia, tambah Amali. Amali berharap penerapan teknologi dan inovasi baru ini akan memberikan dampak positif bagi Liga Indonesia. Dengan peningkatan kualitas kompetisi, diharapkan peringkat Liga Indonesia akan naik di tingkat Asia Tenggara, bahkan Asia. Kami berharap bahwa kualitas Liga Indonesia semakin meningkat dan peringkatnya baik di ASEAN maupun Asia semakin membaik, tutup Amali.